Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawir. Saya Dewi Irmayani, saya Sandra Beni Sasmita, saya Putri Dewi. Kami mahasiswa Universitas Terbuka UPI Madine, Popiar Pasangkayu, mahasiswa semester 6. Kali ini kami akan melakukan praktikum IPA mengenai percobaan jenis-jenis gelombang. Oke, untuk tujuan dan alat bahan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, tujuannya mengamati bentuk jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan ada selingki, kemudian ada kabel panjang 5 meter, kemudian ada benang kasur panjang 3 meter, kemudian ada karet gelang. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Langkah kerja 1. Percobaan bentuk dan jenis gelombang. A. Ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin. Ikat salah satu ujung selingki pada tiang yang cukup kokoh untuk menahannya atau dipegang oleh teman Anda. Ujung yang lain dipegang sendiri. B. Usiklah ujung selingki yang Anda pegang itu dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri lain ke kanan seperti pada gambar berikut. Amati gelombang yang terjadi pada selingki. Apa yang terjadi pada ujung selingki? Ujung selingki bergetar naik turun ke kiri ke kanan, tetapi gelombang merambat ke arah panjang selingki. Apa yang merambat pada selingki? Yang merambat adalah energi, bukan partikel selingki itu sendiri. Apa gelombang itu? Gelombang yang terbentuk disebut gelombang transversal karena arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. C. Usik lagi ujung selingki berulang-ulang seperti langkah B. Amati arah getar, arahkan usikan, dan arahkan rambat gelombang. Gelombang yang terjadi ini disebut dengan gelombang transversal. Bagaimanakah arah getar dan arah rambat gelombang transversal itu? Arah getarnya itu ke kiri ke kanan, kemudian arah rambatnya itu sepanjang selingki, maju menjauh dari tangan. Bagian D. Ikatkan karet gelang di tengah-tengah selingki. Lalu usik lagi ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang. Amati karet gelang tersebut ketika gelombang berjalan. Ikut berpindahkah karet gelang tersebut? Oke, kita lakukan percobaannya. Jadi karet gelang hanya bergetar naik turun dan tempatnya tidak berpindah secara permanen. Artinya partikel medium tidak ikut berpindah, hanya bergetar di tempat. Kemudian ini membuktikan bahwa yang merambat melalui selingki adalah energi gelombang, bukan bencana. Adakah energi yang merambat melalui pegas? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa percobaan ini membuktikan bahwa yang merambat melalui selingki itu adalah energi gelombang, bukan bendanya. Lakukan percobaan dari langkah A sampai dengan D sekali lagi. Kali ini selingki diganti kabel listrik. Samakah hasilnya dengan menggunakan selingki? Jika ada perbedaannya, sebutkan.
seperti yang tampak pada percobaan, menggunakan kabel listrik ketika selingki ini, gelombang tetap terbentuk, tetapi gelombangnya lebih lambat dan tidak sejelas pada selingki karena kabel listrik lebih kaku. Kemudian prinsipnya sama, terbentuk gelombang transversal jika digerakkan ke kiri ke kanan. F. Ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung pada tiang yang cukup kokoh atau dipegang dengan Anda. Ujung yang lain dipegang sendiri. Usiklah ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang lain dengan ke depan seperti gambar berikut. Amati arah getar dan arah rambat bergelombang-gelombang yang terjadi disebut gelombang longitudinal. Bagaimana arah getar dan arah lambat gelombang longitudinal tersebut? Pada percobaan ini muncul rapatan dan renggangan yang merambat sepanjang selingki. Arah getar selingki maju mundur yang ternyata sejajar dengan arah merambat gelombang, sehingga gelombang yang dihasilkan adalah gelombang longitudinal. G. Apa perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Jadi gelombang transversal itu memiliki arah getar yang lurus terhadap arah rambatnya. Kemudian gelombang longitudinal itu memiliki arah getar yang sejajar dengan arah rambatnya. Dalam kedua jenis gelombang yang berpindah hanyalah energi, bukan partikel medium yang dilalui. Jadi kesimpulan dari percobaan ini, gelombang transversal arah getar tegak lurus, arah rambatnya itu selingki digerakkan ke kiri ke kanan. Kemudian kedua, gelombang longitudinal arah getarnya sejajar dengan arah rambat, selingki digerakkan ke depan ke belakang. Kemudian energi gelombang dapat merambat melalui medium tanpa memindahkan partikelnya secara permanen. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menunjukkan perbedaan mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal, serta memperlihatkan bahwa gelombang merupakan salah satu cara energi dapat berpindah tanpa perlu memindahkan zat perantaranya. Oke, sekian percobaan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.